Oke, kita lanjutkan dari data preparation yang sudah kita lakukan tadi. Kita sudah menghapus white space, membuat lowercase, dan melakukan visualisasi. Kita akan mulai menerapkan association rules dengan a priori algorithm. Nah, algoritma ini agak berbeda dengan algoritma yang sudah kita sering pelajari, karena ini lebih ke matematis. Jadi, 3 parameter atau matrix yang kita gunakan itu ada support, confidence, lift. Pada dasarnya ketiga matriks ini rumusnya matematis, tapi intinya kita melihat support sama confidence itu seperti persentase aja. Jadi support itu kita bisa bayangkan kalau pada dataset kita ini berjumlah sekian, terus kita lihat ada pembelian item, katakanlah kopi. Nah, kopi ini ada berapa persen dalam dataset tersebut. Nah, itu support. Terus ada lagi confidence. Dia berbentuk persentase juga. Jadi ketika kita beli kopi dengan katakanlah roti, nah pasangan kopi roti ini ada berapa di dalam dataset yang berisi kopi. Persentase antara kopi dan roti terhadap kopi itu adalah confidence gitu. Jadi untuk support dan confidence ini karena dia bentuknya persentase, nilai maksimalnya ada 1 atau 100%. Nah, yang berbeda ini lift. Lift ini kita bisa katakan seperti probabilitas, kecenderungan. Jadi ketika kita beli kopi dan roti ini, ketika kita beli kopi, seberapa yakin kita kalau roti ini pasti dibeli juga. Nah, nilai lift ini dia nilai minimumnya itu 1. Jadi kalau kita melihat relasi antara kopi dan roti ini di atas 1, ya artinya customers memang beli kopi dan roti itu sangat sering. Sebaliknya, kalau dia di bawah 1, berarti kedua item ini nggak ada relasinya. Kita bisa lihat di data tersebut kalau kedua item itu emang jarang dipakai. Jadi ini ya super confidence dan lift. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di modelingnya gimana. Nah, pertama sebelum kita masuk ke modeling, ada sedikit manipulasi data frame yang perlu kita lakukan. Ini adalah data frame mentah kita dari si toko roti itu, yang udah kita bahas tadi, kalau itu isinya adalah kode transaksi customer kita, terus item yang mereka beli apa aja. Nah, kita transform dengan agregasi kolom count. Jadi di sini kita bisa lihat customer dengan kode 6850 itu beli kopi sebanyak 4 kali, dan begitu seterusnya dengan si customer kode 4035 beli roti sebanyak 3 kali. Itu transformasi pertama yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita lakukan pivot table. Pivot table ini dia akan membuat seperti sparse matrix. Jadi untuk customer nomor 1, kita bisa lihat dia membeli itemnya ini berapa banyak. Di sini kalau kita lihat ini 000 semuanya, tapi enggak. Tapi di sini ada 1. Jadi di sini kita bisa lihat customer 9681 dia membeli truffles, sebuah item sebanyak 1. Nah, ini kalau kita lihat titik-titik ini nggak terlihat ya. Jadi intinya adalah data frame ini itu berisi customer beli item apa, sebanyak apa. Itu yang dilakukan oleh pivot table ini. Jadi indeksnya itu adalah nomor transaksi, terus kolomnya adalah item-itemnya. Di sini kita bisa lihat ya ada 94 kolom, jadi wajar aja ini data frame-nya kayak tertekan gitu. Jadi ya intinya itu. Kita bisa melihat ini customer beli apa sebanyak apa. Nah, setelah itu kita ya ini sederhana aja. Kalau ini kan tipe datanya kan float ya, 0,0, 1,0. Terus kita lakukan encoding. Jadi kalau dia nilainya di bawah 0, dia langsung aja diubah jadi tipe datanya integer gitu. Tapi kalau dia di atas 1, 1,1, 1,3, kayak tadi kan dari 1,0, dia langsung jadi integer 1. Itu encoding saja. Nah, baru kita masuk ke model a priori-nya. Yang sudah kita bahas tadi ya, support sebelumnya kita bilang kalau pada dataset tersebut item itu ada berapa persentasenya. Di sini kita set 1%. Kalau kita lihat di data kita ini, jumlah datanya kan ada sekian ribu data ya. Nah, support 1% ini artinya dalam 100 data kita ingin ada satu aja. Ada satu item itu dibeli bersamaan. Jadi kalau kita lihat sini, supportnya ini kan 0,47 atau
atau 47%, artinya ya 47% dari dataset itu emang coffee dibeli. Dan benar dong, karena di data visualisasi sebelumnya kita lihat coffee itu paling banyak dibeli. Oke, itu pertama kalau kita lihat dari support. Selanjutnya kita langsung menerapkan yang matrix yang lain, ada lift tadi kan sama confidence. Nah, di sini kita bisa lihat dengan kita set metriknya ada lift, terus kita set minimumnya 1, karena tadi saya menyatakan bahwa kalau lift di atas 1 itu artinya ya memang faktanya item itu kedua item itu dibeli bersamaan. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat bersama 1, sekian di atas ini. Jadi artinya semua item ini memang pada faktanya di lapangan memang dibeli bersamaan. Terus kita melihat confidence-nya. Dan kalau kita lihat sini, ketika customer membeli toast atau roti bakar, dia udah pasti beli coffee. Dan ini benar, karena lift-nya itu di atas 1,4, artinya likelihood atau kecenderungannya itu dilakukan adalah mendekati iya. Terus didukung juga oleh confidence yang 70%, artinya pada dataset kita, 70% data yang dibeli, data berisi pembelian kopi, nah 70-nya itu, setidaknya 70% itu roti bakar pasti dibeli bersama kopi. Sisanya kita nggak tahu, mungkin kopi bersama ini, Spanish brunch, atau kopi bersama Medioluna, tapi 70,4% confidence ini menyatakan bahwa ya dari 100 data kopi, 70-nya itu udah pasti roti bakar dibeli bersama kopi. Itu, jadi keseluruhannya itu, jadi dari kita menentukan support 1% tadi, terus kita set lift-nya itu threshold-nya minimal 1, terus kita lihat dari nilai confidence-nya. Kita urutkan dari confidence terbesar sampai terkecil. Dan sini kita bisa lihat bahwa coffee ini paling banyak dibeli, tapi bersama roti bakar, Spanish brunch, Medioluna, gitu. Nah, selanjutnya untuk evaluation ini, pada dasarnya kita hanya menarik kesimpulan dari dataset yang sudah di-split oleh a priori algoritma tadi. Dan ternyata dari visualisasi datanya ini lebih jelas ya. Kalau ini, coffee ini, paling banyak dibeli. Ini kalau kita lihat garis merah, muffin ke coffee, brownies ke coffee, hot chocolate ke coffee, terus dan juga cake juga dia nggak kalah ya, dia banyak dibeli juga, tapi dia juga di sini banyak juga dibeli oleh coffee. Terus orang yang membeli cake juga membeli teh, dan ini adalah hasil chord diagram atau dependency wheel